Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hiswanisa Surya dengan NIM 24210101023. Saya dari kelas PAI A5. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu Children who are gifted atau anak-anak yang berbakat. Anak yang berbakat ini memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Biasanya mereka memiliki IQ 130 atau lebih tinggi daripada itu. Dan mereka memiliki bakat unggul pada beberapa bidang tertentu seperti seni, musik, olahraga, atau matematika. Ada 3 hal yang akan saya bahas di sini. Yang pertama yaitu karakteristik, yang kedua isu natur-nutur, development changes, and domain-specific giftedness, dan yang ketiga educating children who are gifted. Yang pertama yaitu karakteristik. Adel Wiener menjelaskan 3 kriteria yang menjadi ciri khas anak-anak berbakat. Yang pertama yaitu precocity atau dewasa sebelum waktunya. Anak-anak yang berbakat ini akan menjadi dewasa sebelum waktunya ketika menggunakan bakat atau talenta mereka. Anak-anak akan menunjukkan kecerdasan atau keterampilan tertentu jauh di atas rata-rata untuk usianya. Yang kedua, marching to their own drummer, berbasis mengikuti irama drum mereka sendiri. Anak-anak yang berbakat ini belajar dengan cara yang berbeda secara kualitatif dari anak-anak yang tidak berbakat. Itu artinya mereka belajar dengan menekankan pemahaman yang mendalam. Yang ketiga, a passion to master atau semangat untuk menguasai. Anak-anak yang berbakat ini terdorong untuk memahami bidang yang mereka kuasai. Anak ini memiliki gairah untuk menguasai, akan merasa antusias dan berdedikasi untuk terus belajar, berlatih, dan meningkatkan kemampuan mereka hingga mencapai tingkat mahir. Yang kedua yaitu isu natur-nutur, development changes, and domain-specific giftedness. Yang pertama, isu natur-nutur. Natur atau bakat bawaan atau DNA dari orang tua, dan nurtur adalah faktor lingkungan, saling melengkapi dalam pengembangan anak-anak yang berbakat. Bakat bawaan ini memberikan sebagai fondasi atau dasar anak tersebut, sedangkan faktor nutur atau faktor lingkungan itu memainkan peran penting dalam mengoptimalkan dan mengarahkan bakat tersebut. Karena anak meskipun dia sangat berbakat, jika orang tuanya tidak peduli dengan bakat mereka dan tidak dilatih, maka sama saja itu semua akan terbuang sia-sia. Yang kedua, development changes, yaitu perubahan perkembangan. Anak-anak berbakat ini mengalami perkembangan yang berbeda, baik dalam hal kecepatan, kedalaman, maupun jenis keterampilan yang dikuasai. Contohnya, seorang anak berbakat matematika mungkin memiliki kemampuan untuk menyelesaikan soal matematika yang kompleks jauh lebih cepat daripada anak seusianya. Yang kedua, domain-specific giftedness, bakat khusus pada bidang tertentu. Kehebatan anak berbakat ini tidak selalu merata di semua bidang. Mereka mungkin hanya memiliki bakat khusus pada bidang tertentu. Contohnya, seorang anak yang mungkin sangat berbakat dalam seni, namun mereka tidak tertarik dengan pelajaran matematika. Yang ketiga yaitu educating children who are gifted atau mendidik anak-anak yang berbakat. Menurut Herzog, terdapat 4 pilihan program untuk anak-anak yang berbakat. Yang pertama, special class atau kelas khusus. Ruang disediakan bagi siswa penyandang disabilitas untuk mendapatkan pengajaran tambahan dari seorang profesional seperti guru pendidikan khusus. Nah, beberapa kelas khusus ini biasanya diadakan sepulang sekolah, hari Sabtu, atau saat hari libur. Yang kedua, acceleration and enrichment in the regular classroom setting atau akselerasi dan pengayaan di kelas reguler. Hal ini dapat mencakup masuk lebih awal ke taman anak-anak, grade skipping atau tidak naik kelas, telescoping, menyelesaikan 2 kelas dalam 1 tahun, penempatan tingkat lanjut, akselerasi mata pelajaran, dan pengajaran mandiri. Yang ketiga, mentor and apprenticeship programs. Ini adalah program mentoring melibatkan seorang mentor yang memberikan bimbingan dan saran kepada anak yang sedang belajar atau mengembangkan karir mereka. Sementara itu, program magang adalah program pelatihan kerja yang menggabungkan pembelajaran formal dengan pengalaman kerja langsung di bawah bimbingan seorang mentor. Yang keempat, work, study, and or community service program atau program kerja belajar dan atau pengabdian kepada masyarakat. Hal ini mencakup penekanan pada pembelajaran berbasis masalah, meminta anak mengerjakan proyek, membuat portofolio, dan berpikir kritis. Jumlah ahli berpendapat bahwa terlalu sering anak-anak berbakat terisolasi secara sosial dan kurang tertantang dalam kelas. Ketika beberapa anak masih kurang tertantang, merekomendasikan agar mereka diizinkan beberapa siswa sekolah menengah yang masih terlalu muda untuk mengambil kelas di perguruan tinggi di bidang keahlian mereka. Sebagai contoh, Bill Gates, pendiri Microsoft, mengambil kelas matematika di perguruan tinggi dan meretas sistem keamanan komputer pada usia 13 tahun. Di era kebijakan LCLD, beberapa individu yang prihatin dengan pengabdian siswa berbakat berpendapat bahwa sekolah menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengidentifikasi kekurangan siswa daripada pengembangan bakat siswa. Tanggapan para guru, bagaimana mereka bekerja dengan siswa berbakat? Yang pertama, anak usia dini. Anak tanpa sekolah ini dianggap berbakat diberi banyak lebih menantang untuk diselesaikan dan diberi lebih banyak tanggung jawab sepanjang hari. Kedua, sekolah dasar pendidik diingat bahwa mereka tidak membutuhkan lebih banyak pekerjaan, tapi mereka membutuhkan pekerjaan yang akan menantang mereka. Yang ketiga, sekolah menengah pertama. Penting untuk tidak membuat siswa yang berbakat di kelas Anda masa bosan. Yang terakhir, sekolah menengah ke atas. Siswa yang berbakat memiliki masalah yang unik. Mereka perlu ditantang di tingkat yang lebih tinggi, tapi mereka juga perlu menerima kenyataan bahwa siswa lain yang tidak berbakat seperti mereka juga layak. Sekian dari saya, kalau mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.